Om Swastiastu, perkenalkan kami dari kelompok 7. Saya sendiri Niluh Ratnasari, NIM 1802013038 dan 3 rekan saya, Igusti Ayu Eka Artini, NIM 1802013078, Nikomang Putri Wardani, 1802013090, dan Imade Anom Dwipa Mahayana, NIM 1802013429. Di sini kami akan mempresentasikan mengenai etika produksi dan pemasaran konsumen dan kasus yang berkaitan dengan pengiklanan sebuah produk dan pelanggaran etikanya. Yang pertama, pengertian etika produksi. Etika adalah seperangkat prinsip-prinsip dan nilai-nilai yang menegaskan tentang benar dan salah. Sedangkan produksi adalah suatu kegiatan menambah nilai guna barang dengan menggunakan sumber daya yang ada. Tujuan produksi antara lain, yang pertama, memperbanyak jumlah barang dan jasa. Yang kedua, menghasilkan barang dan jasa yang berkualitas tinggi. Yang ketiga, memenuhi kebutuhan sesuai dengan peradaban. Yang keempat, mengganti barang-barang yang rusak atau habis. Yang kelima, memenuhi pasar dalam negeri untuk perusahaan dan rumah tangga. Yang keenam, memenuhi pasar internasional. Dan yang ketujuh, meningkatkan kemakmuran. Pentingnya etika produksi. Dalam proses produksi, sebuah produsen pada hakikatnya tentu akan selalu berusaha untuk menekan biaya produksi dan berusaha untuk mendapatkan laba sebanyak-banyaknya. Dalam upaya produsen untuk memperoleh keuntungan, pasti mereka akan melakukan banyak hal untuk memperolehnya, termasuk mereka bisa melakukan hal-hal yang mengancam keselamatan konsumen. Pandangan kontrak kewajiban produsen terhadap konsumen. Hubungan antara perusahaan dengan konsumen pada dasarnya merupakan hubungan kontraktual, dan kewajiban moral perusahaan pada konsumen adalah seperti yang diberikan dalam hubungan kontraktual. Jadi, perusahaan berkewajiban untuk memberikan produk sesuai dengan karakteristik yang dimaksud, dan konsumen memiliki hak korelatif untuk memperoleh produk dengan karakteristik yang dimaksud. Ada beberapa kewajiban, yaitu yang pertama, kewajiban untuk mematuhi. Yang kedua, kewajiban untuk mengungkapkan. Yang ketiga, kewajiban untuk tidak memberikan gambaran yang salah. Yang keempat, kewajiban untuk tidak memaksa. Selanjutnya, terdapat 3 hal penting yang harus dimiliki oleh perusahaan dalam berbisnis. Yang pertama, transparansi. Posisi etis dari perusahaan harus jelas bagi para pembeli agar mereka mendapat nilai. Hal ini biasanya bisa dilakukan pada perusahaan yang sudah menjadi perusahaan publik. Yang kedua, kejujuran. Pemberian label yang salah atau tidak lengkap, harga yang membingungkan dapat merugikan konsumen. Kejujuran ini dapat meliputi perilaku perusahaan, staf, dan personil lainnya yang berkaitan dengannya. Yang ketiga, kerendahan hati. Perusahaan harus mencegah untuk menggunakan kekuatan atau uangnya untuk mengamankan posisinya. Selanjutnya ada etika pemasaran konsumen. Pengertian etika pemasaran. Etika pemasaran berkaitan dengan prinsip-prinsip moral di balik operasi dan regulasi pemasaran. Tanggung jawab sosial seorang manajer pemasaran meliputi pengembangan program pemasaran dan meningkatkan kesadaran dan penerimaan ide-ide dan praktek-praktek sosial. Ruang lingkup etika pemasaran. Ada 3 hal yang mencangkut dalam ruang lingkup etika pemasaran, antara lain: 1. Manajer pemasaran harus menerima tanggung jawab atas konsekuensi dari tindakan mereka. 2. Manajer pemasaran harus menahan diri dari sengaja merugikan, mematuhi semua undang-undang dan peraturan yang relevan, akurat mewakili diri mereka sendiri dan perusahaan mereka. Yang ketiga, manajer pemasaran harus melakukan segala upaya untuk memastikan bahwa pemilihan dan tindakan mereka melayani kepentingan terbaik dari semua pelanggan, organisasi, dan masyarakat terkait.
Yang C. Langkah-langkah menerapkan etika pemasaran. Etika pelaksanaan sepanjang 3 tahapan proses perencanaan memungkinkan perusahaan untuk menentukan karakter dan citra publik. Sebuah rencana pemasaran adalah cetak biru yang komprehensif yang menguraikan upaya pemasaran secara keseluruhan organisasi dengan cara sebagai berikut. 1. Mempromosikan etika dalam tahap perencanaan. 2. Mempromosikan etika dalam tahap implementasi. Ketiga, mempromosikan etika dalam tahap kontrol. Yang selanjutnya ada iklan dan dimensi etisnya. Yang A. Fungsi iklan sebagai memberi informasi dan pembentuk opini, yaitu yang 1. Iklan sebagai pemberi informasi. Pada info ini, iklan merupakan media untuk menyampaikan informasi yang sebenarnya kepada masyarakat tentang produk yang akan atau sedang ditawarkan di pasar. Yang kedua, iklan berfungsi sebagai pembentuk opini pendapatan umum. Pada fungsi ini, iklan mirip dengan fungsi propaganda politik yang berupaya mempengaruhi masa pemilih. Yang B. Beberapa persoalan etis periklanan. 1. Mendorong ekonomi dan kebebasan manusia. Yang kedua, menciptakan kebutuhan manusia dengan akibat manusia modern menjadi konsumtif. Yang ketiga, membentuk dan menentukan identitas dan citra manusia modern. Yang keempat, mendorong rasa keadilan sosial masyarakat. C. Makna etis menipu dalam iklan. Fungsi iklan pada akhirnya membentuk citra sebuah produk dan perusahaan di mata masyarakat. Citra ini terbentuk oleh kesesuaian antara kenyataan sebuah produk yang diiklankan dengan informasi yang disampaikan dalam iklan. D. Kebebasan konsumen. Iklan merupakan suatu aspek pemasaran yang penting sebab iklan menentukan hubungan antara produsen dengan konsumen. Secara konkret, iklan menentukan pula hubungan penawaran dan permintaan antara produsen dan pembeli, yang pada gilirannya ikut pula menentukan harga barang yang dijual dalam pasar. Kesimpulan, etika produksi adalah seperangkat prinsip-prinsip dan nilai-nilai yang menegaskan tentang benar dan salahnya hal-hal yang dilakukan dalam proses produksi atau dalam proses penambahan nilai guna barang. Etika pemasaran berkaitan dengan prinsip-prinsip moral di balik operasi dan regulasi pemasar. Dapat ditarik garis besar dari pengertian etika produksi dan etika pemasar bahwa semua hal baik dalam produksi dan pemasar memiliki aturan yang jelas dan tidak boleh menyalahi aturan, sebab segala sesuatu di negara ini telah diatur oleh undang-undang yang ditetapkan oleh pemerintah dan perusahaan itu sendiri. Baik, cukup sekian presentasi dari saya tutup dengan Pramu Santi. Om Santi Santi Santi.